Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian. Yang nikmat tersebut tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga pada siang hari yang berbahagia ini, di masjid kita tercinta ini, kita masih bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan setiap amal-amal sholih yang kita kerjakan akan bisa menjadi investasi akhirat kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan khatib menyampaikan satu tema, yakni tentang keagungan dan keistimewaan Al-Quran. Kami tertarik mengangkat tema ini karena baru-baru ini terjadi satu berita yang viral, berita internasional, yakni ada salah seorang yang membakar Al-Quran. Kemudian berbagai negara mereaksi dan merespon peristiwa tersebut. Presiden Turki secara tegas langsung memutuskan hubungan diplomatik dengan negara di mana peristiwa itu terjadi. Menteri Luar Negeri Indonesia juga mensuarakan penyesalan dan keberatan terhadap peristiwa tersebut. Nah, sebagai umat Islam, kejadian itu minimal harus membuat kita itu, dalam hati kita itu ada perasaan marah, karena kitab suci kita dihina, kitab suci kita dilecehkan. Walaupun ekspresi kemarahan itu tentu harus sesuai dengan aturan konstitusional. Insya Allah hari ini pada Jumat nanti teman-teman kita akan mensuarakan itu di alun-alun Kota Malang. Karena ini adalah bentuk atau ghirah dari keimanan kita. Minimal hati kita itu tidak sepakat dengan peristiwa tersebut. Minimal kita mengutuk dan mengecam. Karena Al-Quran ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai hambaku, aku sayang kepada kamu, aku cinta kepada kamu. Aku tidak ingin kamu tersesat hidup di dunia ini. Aku ingin engkau menjadi hambaku yang bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Maka aku turunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan barometer dalam kehidupanmu. Ikuti Al-Quran, maka pasti akan selamat. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau menyatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu
Barang siapa yang dalam hidupnya ini menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai petunjuk hidup dan kehidupannya, dia selalu merujuk kepada Al-Quranul Karim, maka apa sabda Rasulullah? Qadahu ilal jannah. Maka Al-Quran akan menuntun dia, membimbing dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, siapa yang membelakangi Al-Quran. Membelakangi ini bisa dalam artian tidak mau membaca, bisa dalam artian tidak mau menghiraukan, bisa dalam artian tidak peduli terhadap Al-Quran. Maka saqahu ilan nar, kata Rasulullah, Al-Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Maka dengan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang saya baca barusan tadi, marilah kita introspeksi dalam diri kita dan keluarga kita masing-masing. Apakah keluarga kita sudah menjadi keluarga yang cinta kepada Al-Quran? Karena di zaman ini, di zaman yang modern, yang modernisasi dan modern seperti ini, dengan adanya alat-alat komunikasi yang canggih, handphone atau tablet atau laptop dan lain sebagainya, ini kadang-kadang mengalihkan perhatian kita dari Al-Quranul Karim. Anak-anak kita, kalau kita amati, kalau kita lihat, kalau kita cermati, lebih dekat dengan handphonenya daripada dengan Al-Qurannya. Kita di rumah itu bisa satu orang satu HP. Ketika di rumah itu misalkan ada 5 orang anggota keluarga, masing-masing pegang satu HP, itu bisa. Tetapi belum tentu masing-masing mempunyai Al-Quran. Memang di HP yang Android sekarang ini bisa dipasang aplikasi Al-Quran, tetapi memang harus ada waktu khusus kita tanamkan kecintaan Al-Quran ini dalam keluarga kita. Kalau kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang merupakan serpian surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya di rumah itu. Karena Rasulullah menyatakan, nawwiru buyutakum, sinarilah rumahmu bisolah, dengan sholat-sholat sunnah, wa qiraatul Quran, dan dengan membaca Al-Quran. Maka ketika kita itu menyaksikan peristiwa pembakaran Al-Quran kemarin, kemudian kita itu dalam hati itu marah dan tidak sepakat. Pertanyaannya adalah, apakah marah kita itu hanya sekedar marah? Apakah selama ini kita sudah dekat dengan Al-Quran kita ini? Membaca Al-Quran itu tidak perlu banyak, yang penting istiqomah. Akan lebih baik kalau kita membaca Al-Quran itu bitadabburil makna, dengan kita fahami artinya, dengan kita renungi maknanya. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita rasakan kita sedang dinasehati secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah saat yang paling indah. Makanya saat yang paling istimewa untuk membaca Al-Quran itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Walaupun Al-Quran itu kita baca kapan saja tidak menjadi masalah, tetapi saat yang paling indah, saat yang paling istimewa adalah ketika di sepertiga malam yang terakhir, setelah berdua-duaan dengan Allah, kita menunaikan sholat malam, kemudian kita baca Al-Quran. Mungkin hanya cukup 1 lembar, kita baca dengan artinya, kita hayati maknanya, kita renungi isinya, kemudian kita bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Itu saat yang luar biasa. Karena ketika Al-Quran itu kita baca, berarti kita sedang berdialog langsung dengan Allah, sedang dinasihati langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu akan rindu saat-saat membaca Al-Quran. Bahkan kemarin ketika masa pandemi Covid, tidak sedikit cerita orang-orang yang sembuh karena ketika berada di ruang isolasi, ketika saturasi sudah naik turun, dia terus membaca Al-Quran sehingga perlahan-perlahan saturasi oksigennya naik dan Allah Subhanahu wa taala memberikan obat dan kesembuhan melalui bacaan Al-Quran tersebut. Maka para jamaah rahimakumullah, di forum khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan kami berpesan pada diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk mengingatkan kita kembali bahwa Al-Quran ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa,
itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Ini semua adalah firman Allah. Dan sampai hari kiamat tidak akan ada satupun yang bisa merubah Al-Quran, karena Allah Ta'ala langsung menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, maka kamilah yang akan menjaganya. Satu di antara bentuk penjagaan Allah Ta'ala kepada Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada hamba-hambanya yang terpilih untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Satu-satunya kitab suci yang bisa dihafalkan hanya Al-Quran ini. Subhanallah. Sekitar tahun 2005 pernah diinventaris Malang Raya ini, jumlah hafid Quran itu ada sekitar 325 hafid Quran dan ada sekitar 225 hafidhoh Al-Quran. Ini merupakan sebuah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Maka mari kita tanamkan kecintaan Al-Quran ini kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Mungkin alat komunikasi adalah sebuah keniscayaan, bagian dari kemajuan teknologi, tetapi bentengi dengan Al-Quran yang akan bisa menjaga kita, keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan kepada kita dan keluarga kita, anak-anak keturunan kita, generasi-generasi muda kita, kecintaan kepada Al-Quran, sehingga mereka menjadi generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi Qur'ani yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dunia, selamat akhirat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang salah dari kami pribadi, dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil manan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa ya ibadallah ikhwatal iman, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wasabbit aqdamana bi jihadil islam wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman.
Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna